Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana sindiran keras dari seorang Permadi Arya, ya. Dan kita langsung aja melihatnya seperti apa yang dipostingkan oleh beliau di akun Instagramnya, yaitu aktivitas permanen 2. Saya akan bacakan dulu, ada gambar dan tulisan di sini dan ada bendera Israel ya terpampang dengan berbagai barang-barang impor ya. Ini dia, Indonesia masih impor dari Israel hingga 44,62 miliar rupiah. Wow, ini jumlah yang tidak sedikit ya. Dan di sini tentunya ada berbagai rincian ya, bagaimana impor dari Israel begitu. Nah, akhirnya ini dia caption dari Bang Permadi Arya. BPS Badan Pusat Statistik mencatat Republik Indonesia impor barang dari Israel di bulan Juni 2024 yang lalu masih mencapai 44 miliar. Mesin listrik, optik, bahan kimia, sampai perkakas. Ini dia di slide 2 ini yang saya tampilkan di layar ini teman-teman ya. Seperti peribahasa, anjing menggonggong, impor jalan terus. Kafilah berlalu. Wow, itu dia teman-temannya. Lalu ditambahkan lagi di bawah, ini dia. Ayo tingkatkan lagi gonggong kalian. Feliciao Hasan JR 11, Great Sinov, dan Aab El Karimi. Ya, memang teman-teman kita melihat bahwa Indonesia sampai saat ini masih mengimpor barang dari Israel. Dan dengan apa yang ditampilkan oleh Bang Permadi Arya di sini, rupanya ada sekitar 44,62 miliar rupiah. Itu adalah merupakan harga ya dari impor barang ya Israel ke Indonesia ya. Ada dari Mei, tentunya juga banyak sekali kita melihat di sini. Ada dari Juni ini ya, berbagai barang yang diimpor, ada kimia, logam, mekanik, ya fotografi, dan juga alat-alat listrik lainnya ya. Teman-teman bagaimana nih ya, ini lagi-lagi disindir oleh Bang Permadi Arya. Ada Feliciao Hasan JR, Gersinov, dan Aab El Karimi ya. Dikatakan ayo ya tingkatkan lagi gonggong kalian ya. Berikan tanggapannya dan kita akan coba melihat saja dulu bagaimana juga komentar yang ada di postingannya Bang Permadi Arya ini. Ada dari Wahyu Sunu, boikotnya baru sebatas ayam sama kopi. Itu pun karena biasa makan ayam geprek sama kopi sacitan. Oke, lalu berikutnya kita lihat dari Pohon Apel 1981. Mau tanya, Indonesia dapat apa dari Palestina? Nggak tahu deh. Ada dari Hasiahan Monangan ya. Jangan dibuka gitu bang. Nanti yang nggak setuju bongkar peralatan listrik di rumahnya dan kembali ke lampu minyak tanah. WK WK WK. Janganlah ya. Lalu ada dari Novrian Tandiren, yang diimpor dari Palestina apa? Nggak tahu. Lalu ada dari Niken Dianianders, diberkatilah Israel. Yahweh Elohim menaungi, melindungi, menjagamu Israel sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, jelas ini adalah merupakan apa yang tercatat di dalam Alkitab ya, bahwa siapa yang memberkati Israel akan diberkati dan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk juga ya. Ada komentar dari Irpanda, faktanya Indonesia masih pengguna produk Israel terbesar. Betul sekali. Dari Edsin, krik 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 krik, yang berinstagram, Facebook sambil teriak boykot juga banyak di mari. Betul sekali, banyak banget. Ada dari Stefan, Israel masih butuhkan lu? Lalu dari Romi, uninstall Facebook, Instagram, dan Twitter aja masih pada belum berani. Ya, kemarin juga saya baca ya, katanya ya kalau Instagram ya nggak mungkin dong di boykot ya, karena beda. Katanya kalau Facebook sama Instagram kan bisa menghasilkan duit ya. Nah, padahal sebenarnya sekalipun mereka juga bisa menghasilkan duit, tapi secara tidak langsung juga Facebook ya, pemilik Facebook dan Instagram juga sebenarnya juga dapat ya dari
atau ketika mereka-mereka menggunakan Facebook dan juga Instagram itu, ya kan? Lah mereka sih hanya kepengen ada income saja, ya. Ada komentar dari Beni Susilo, impor dari Palestina apa? Beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ada beberapa 2000 ya, ada anak dari Palestina masuk ke Indonesia. Mungkin itu kali ya, nggak tahu sih ya. Dikatakan impor dari Palestina apa? Selain masalah agama, ya. Lalu kemudian dari Silvana Krisdian, ya namanya makhluk sosial saling membutuhkan satu sama yang lain. Iya, artinya memang kita harus jujur akan hal itu ya. Dari imunisasi mereka bisa-bisanya boykot, tapi giliran dugem sama nyawer LC doyan. Kok bisa begitu ya? Jawab sendirilah. Ya silakan berikan komentarnya ya. Lalu komentar dari Bang Tom, susah diungkapkan dengan kata-kata Bang karena masih amat banyak yang bersumber daya manusia rendah. Ya memang harus jujur akan hal itu ya. Daripada munafik, ya kan? Lalu dari Ian Tifambida, ledakan Permadi Arya, yailah kenapa sih selalu benar aja infonya? Mantap, makasih infonya, keren sekali. Bang Permadi Arya update banget ya soal berita-berita ini teman-temannya. Kita aja ya hanya menunggu aja. Ada dari Danang Indonesia masih menggunakan Instagram, belum betul betul sekali ya. Lalu dari Ignatius, ya baik banget Israel walaupun nggak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, tapi mau mengimpor barang-barangnya ke Indonesia. Cinta kamu Israel. Bayangkan ya, ini hanya kita coba bayangkan saja, bagaimana kalau misalnya Israel nggak mau yang ngasih barangnya ke Indonesia. Kira-kira kita mau impor barang dari mana ya? Apakah mungkin bisa dari Palestina? Atau mungkin malah dari kelompok milisi Hamas? Nggak tahu sih. Biar mereka-mereka yang menjawab, biar Felix Xiao, Hasan JR dan teman-temannya. Kebiasaan mau gimana, ini dari Leon ya. Kebiasaan mau gimana, impor dari Arab cuma ada kurma sama air zam-zam. Ada juga yang lain lagi lah. Itu air itu yang dari onta. Dari Tommy Tobing, Permadi Arya, seingat saya dulu waktu musibah tsunami di Aceh, Israel memberikan sumbangan besar untuk Indonesia ya. Kayaknya sih seperti itu. Kita coba lihat, kayaknya sih ya teman-teman ya. Nah ada dari keluarga ya, ada di sebentar. Nah ini, lalu berikutnya ada respon mesin penghasil air minum mereka sediakan langsung dari Israel, betul sekali ya. Nah itu dia, sama juga di Sultan juga karena sulit air bersih akhirnya pakai alat Israel, alat pembuat air bersih jernih kayak waktu tsunami Aceh. Nah keren sekali yang membantu teman-temannya. Nah itu dia ya, jadi jelas ya. Lalu ada dari puisi Petrus Sudi ya, hehehe, meski dihujat dicaci maki dikutuki terbukti produk Israel masuk pasaran Indonesia. Di mana mukamu lur? Dari Rossi, pada kreativitas cerdas dalam teknologi canggih dan dibutuhkan oleh dunia. Tapi yang tukang nyindir mending gotong royong membersihkan sampah di sungai, lebih bermanfaat. Betul sekali. Dari pelaut, bandingkan impor dari Palestina dong bang. Ini sama kayak babi itu haram, kalau rokok, alkohol, angpau halal. Oke, yang paling terakhir kita akan coba lihat dari Albert dan juga dari Kimberly. Dari Albert dulu, Palestina aja masih suplai udara, listrik dan internet dari Israel, betul sekali. Dan paling terakhir dari Kimberly, bagus, biarkan tetap sedikit impor ilegal dari Israel, jangan sampai buka dubes Israel di Indo. Nanti import meningkat, makin bergantung, makin banyak tingkah nanti Israelnya. Oke, ya entahlah Anda di kelompok mana, yang penting sekarang kita melihat Indonesia masih impor dari Israel bahkan sampai ya mencapai sekitar 44 miliar rupiah. Bayangkan teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Dan apa yang kita mau sampaikan ke Felix Xiao dan kawan-kawannya dengan keadaan yang seperti begini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Selamat siang dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.